Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Laila Kamilia, NIM 2108302065, akan memenuhi tugas individu PKN semester 1. Materi pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana. Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Materi yang kedua, esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter, yaitu hakikat identitas nasional hingga sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasi tercermin dalam berbagai penataan kehidupan kita. Pembukaan Undang-Undang tahun 1945 beserta batang tubuh Undang-Undang tahun 1945. Sistem pemerintah yang diterapkan nilai-nilai etika, moral, tradisi, mitos, ideologi, dan lain sebagainya. Materi yang ketiga, esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan. Materi yang keempat, nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi itu untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintahkan dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat, dan konstitusi pun memiliki tujuan, yaitu untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik dan melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri dan bisa memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Materi yang kelima, kewajiban dan hak warga negara dalam demokratis. Hak warga negara merupakan hak yang ditentukan dalam suatu konstitusi negara. Hak yang sifatnya mendasar yang melekat dengan keberadaannya sebagai manusia. Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk setiap manusia sejak ia dilahirkan. Materi yang keenam, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi pada dasarnya adalah sebuah bentuk hukum dasar tertulis yang dimana akan lebih sering dianggap sebagai undang-undang dasar dan akan menjadi sebuah perangkat tertulis dan tidak tertulis untuk melakukan pembangunan dari kewajiban, kekuasaan, dan fungsi dari institusi pemerintah. Dari hal tersebut, pemikiran historis sosiologi dan politik diambil pada saat para pemimpin bangsa melakukan perumusan konstitusi. Materi yang ketujuh, konsep dan urgensi demokratis, sumber historis, sosiologi, dan politik yang bersumber pada Pancasila, esensi dan urgensi demokratis Pancasila. Demokratis adalah bentuk pemerintah di mana semua warga negara memiliki hak serta dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokratis mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Materi yang ke-8, demokrasi Pancasila, implementasi demokrasi di berbagai negara. Yaitu demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal tersebut sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 26-34. Hasil amandemen kedua oleh MPR dan tercantum dalam ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya materi yang ke-9, konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan, sumber historis, sosiologi, politisi, esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Merupakan hukum proses yang dilakukan suatu upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Materi yang ke-10, konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara pada dasarnya digunakan sebagai penghubung dan pemersatu bagi wawasan lokal yang terdapat di setiap daerah. Jadi, wawasan lokal pada dasarnya boleh berdasarkan dengan wawasan nasional. Materi yang ke-11, ketahanan dan membela negara atau bela negara merupakan penting bagi setiap penduduk atau warga negaranya karena negara adalah sebuah aset yang sangat berharga dan harus dijaga bersama. Menanamkan rasa nasionalisme sejak dini merupakan langkah awal yang penting dan menjanjikan untuk membentuk warga negara. Materi ke-12 yaitu secara konstitusional. Wawasan Nusantara dikukuhkan dengan Kampres MPR nomor 4/MPR/1973 tentang garis besar haluan negara bab 2 sub E. Pokok-pokok wawasan Nusantara dinyatakan sebagai wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan Nusantara yang mencakup 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan sosial dan budaya. Materi yang terakhir yaitu anti korupsi. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap suatu aspek kehidupan saja, korupsi menimbulkan efek dominan yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan bernegara.